oh nih apa namanya kita potong. Jadi ibaratnya nih cewek gitu ya, kalau ibaratnya kan kayak ngerokok gitu ya. Kan di pandangan kayak pandangan Ais gitu. Kayak apa sebenarnya kalau udah ngerokok itu orang yang benar. Kebetulan gue itu orang Sulawesi coy. Iya, gue orang seberang, gue orang Sulawesi Utara, gue orang Manado. Tante-tante gue, nenek-nenek gue di Manado itu ngerokok. Sebenarnya itu bukan jadi patokan buat contoh apa dari anak-anak lu, benar nggak gue? Benar. Jadi nggak ada tuh yang namanya lu harus udah anak gue sama gue, lu nggak boleh sama emak lu nggak boleh sama bapak lu, itu nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel cerita kita. Kali ini gua kedatangan narasumber. Wah, pastinya tau lah namanya siapa itu dia. Sebelum gua kenalin namanya, oke, kita kenali dulu narasumber kita ini. Assalamualaikum. Asik ya kenalan dulu, nggak semuanya tahu gue cok. Kenalin Jadi, nama sebelum mengenalin nama gitu ya, ah? banyak lah yang nge-DM gua gitu ya. Oh banyak nih Sebelum gua posting gitu ya. iya. Kita pernah kayak apa namanya? Nge-live bareng. Nah, live bareng. Banyak yang nge-DM gua. Nah, 1, 2, 3 gitu. Banyak lah. Banyak dong. Banyak. Ngedem apa? Wah, mantap tuh. Pokoknya gitu lah. Tuh mantap tuh. Ini bukan kaleng-kaleng. Ada yang Bukan kaleng-kaleng. itu dari satu apa buat salah satu orang gitu ya. Banyak soalnya yang nge-DM tuh. Dan akhirnya mana sih kita balas gitu ya. Ini Belgis ya. Gue terkenal dong. Ya udah dia ini dia lu mantep lu bisa ngundang dia alhamdulillah. Dan orang ini juga kita DM gak sombong gitu. Enggak dong. Itu ya udah DM-an itu gitu ya, dia menerima gitu apa yang kita undang. Tapi gue baik gak? Alhamdulillah baik. Oke, kenalin gue Belgis. Kayaknya kalau nama panjang mereka pada bingung. Soalnya yang udah nama panjang gue pada susah ngapalinnya. Nama panjang gue Belgis Zola Gracia Hublar. Lo apa nggak? Nggak apa kan? Tapi orang-orang taunya gue Belgis gitu. Yang tahu aja ya, yang nggak tahu ya, boleh skip. gue cuma tahu nama lu doang dari sekolah sih. Dari sekolah? Belgis. Tahun berapa tuh? Gua dari 2014. Gua lulusnya 2015 sih. Cuman Dan gua tahu lu dari 2014. Itu dari kawan gua juga gitu. BNIWN. oh iya. Oke. Pernah di Pop juga gitu ya. Pobaldam namanya. Iya, Babada. Lu gua tahu nama lu lah. Cuman belum pernah ketemu gitu ya. Iya, kita belum silaturahmi bareng nih. Baru hari ini nih Iya. sempet nih ngobrol bareng, santai-santai bareng, asik-asikan bareng ya. Tapi jangan salah coy, gue nanya ke beberapa teman gue, lu kenal Parto nggak? Gitu ya. Kenal dong. Tapi nama lu santer juga coy, asli. Oh, apa begitu sih. Nama kita mah di penting gimana ya? Orangnya culun gitu, nggak pernah kayak ikut tawuran gitu. Biasanya yang culun-culun itu serem coy gitu. Sebelum apa nih, gue udah sama lu tuh dari pas temen gue ngebahas cerita tentang hip hop gitu. Pernah gue diajak ngejalur tentang itu masuk di Mikro gua gitu. ya ibaratnya gitulah. Dan akhirnya itu gue nolaknya gini, gue susah bro. Dan lu tahu gue pakainya sekolah aja nih pakai jaket apa adanya gitu ya kan, kayak tanpa jaket
ojek atau apa gitu yang gue pakai tuh pas perjalanan gue di sekolah gitu. Dan akhirnya itu banyak loh cewek-cewek dia nawarin kayak gitu. Oh iya, ada dan juga banyak sih cewek-cewek. Akhirnya itu gue tetap sekolah. Waktu itu gue nggak bisa katanya. Itu BNWR itu yang nawarin. Hip hop itu ya, wih seru juga nih lagu-lagu kayak gini. Gue tebak. Lagu hip hopnya pasti dari Hari- Ari Donero. Iya. Bener nggak? Itu yang Iya. pertama itu dan akhirnya itu pas pertama dia setel kayak di apa namanya musik. Dan akhirnya gua masukin di TV di salon gitu ya. Lagu pertama yang lu tahu apa? Mata cantik. Mata cantik. Dan Mata akhirnya cantik. itu, Setiap minum selalu mata cantik. Oh, iya. Setelnya. Terus itulah itu dari Benny. Apa yang dia mengalami? Info itu siapa ya Beb? Ada. Pokoknya dia Jadi terkenal juga. pokoknya dia jangan lah ini gabung gua panas deh gua orang besar lu tau lah gua keadaan gua penampilan gua rutin kan ya kayak gitu keadaan gua kayak gimana mau pantes kayak gua masuk ke lu gitu ya kan apalagi nih dan akhirnya di situ gua pertama tahu itu pakai topi apa namanya Swag, tapi swag. dulu gua bilangnya anak gaul Anak gaul. wih ada anak gaul nih Wih gila, gaul banget. ya gitu. Dan akhirnya anak 24 yang baru pertama masuk nih ya itu penampilannya pada keren nih 24 terus tahu gua dulu penampilan kayak karena robek pokoknya apalah keren Gitu cowok, channel gua robek nih hari ini. ya maksudnya Jelek dulu juga. makasih gitu ya 24 ya Nah, itu pada keren penampilannya gue nah kayaknya itu berak-berakin lah betak-betakin. keren tuh Tetep aja USTM keluar. berakin sweater sampai topi berak-berak dipakai lah Keren nggak? tapi dulu kayak gimana sih kan Rata. Dulu Iya. tuh zamannya topi rata coy. Jadi kayak dulu zamannya doci, topi doci itu gue inget banget. udah pasti ada lah ntar gua tampilin nih di apa namanya video ini ya Iya. ada yang foto gua pakai anak gaul gitu lah benar-benar pakai anak gaul. Oke sebelumnya nih gua bakal telusuri tentang kehidupan masa lalunya kakak Belgis nih. Dia panggil gue kakak dong, tante. Coba bisa bicara tentang masa lalu. Oke, gue yang pasti gue ucapin terima kasih banyak sama Parto, ya kan. Dia udah DM gue, ngundang gue kesini. Asli ya, kita seru-seruan bareng di sini ngobrol-ngobrol. Pokoknya sebenarnya kita bakal bahas tentang zaman dulu, tapi bukan berarti kita menyombongkan diri ya. Gue cuma mau bahas doang gitu, kehidupan gue dulu kayak gimana. Mungkin kalau teman-teman deket gue, teman-teman yang pernah gabung sama gue tahu kehidupan gue kayak gimana. Tapi biar lebih jelasnya lagi kan nih, ya kan, yang punya channel kita ini nggak tahu nih gue kayak gimana dulu. Oke, mau mulai dari mana nih? Pertama kali Oke, hidupnya barbar lah ibaratnya. barbar ya, dunia barbar. Oke, jadi pertama kali itu gue itu sekolah di SMK. Sama coy, gue juga SMK nih, cuman beda jalur. Gue dulu SMK itu gue di SMK Pacul, SMK 2 Sepatan. Kalau yang lu tahu SMK 2 Sepatan itu kan adanya di Tangerang. Tapi SMK 2 Sepatan itu ada juga coy yang di kabupatennya di Sepatan. Ya itu gue sebenarnya udah tahu loh. Pacul itu ada 2 ya kan? Pacul itu ada 2. Ya Sepatan. Tapi biar salah Gua tahu. loh. Sekolah gue gede, yang Pacul yang Sepatan itu gede banget asli. Cuman yang gue tahu ya Hmm? masalah kayak kalau gue kan BSM gitu ya. Hmm? Tahunnya Pacul itu yang kayak bentuknya di Skopol. Iya. Kayak veteran gitu kan. Karena Pacul gue itu adem ayem
pokoknya orangnya santuy lah gitu. Jadi kayak kalau masuk ke kota itu kayak mungkin gue nggak tahu ya, mungkin sebagiannya itu anak-anaknya ada, tapi yang gue tahu sih lebih besarnya adem anaknya. Jadi gue itu sekolah di Pacul Selatan. Kayak biasa ya kan, anak sekolah biasa ya kan, SMK ya kan, masih asik-asik nongkrong ya kan, ngerokok ya kan, madol mata pelajaran ya kan. Satu madol itu. Madol kalau gue, jadi gini, Depan gua sekolah madol gitu. jadi gua itu dulu OSIS coy. Iya, jadi gini, kita boleh bandel, bego jangan, bener, asli. Kalau prinsip gue gini ya, dari orang tua gua yang diterapin sama orang tua gua, lu mau bandel kayak gimana, kalau lu pinter, lu tetap sama lu tetap apresiasi gitu loh maksud gua. Jadi gue sebisa mungkin kayak gue ngerokok nih, emang dari SMP gue ngerokok, itu nggak dipungkiri ya, buat teman-teman gue banyak yang tahu lah. Tapi dari situ tuh gue kayak belajar kayak gini. Yang gue lihat tuh gini, anak sekolah gue itu bandel, ada yang bandel-bandel tapi nggak pinter, otomatis jadi ceceran guru dong, kayak lu udah bandel nggak pinter ya kan, sekolah lu gimana. Nah kalau gue tipe orang yang gue bandel tapi gue pinter, nggak sombong, gue ranking 1 gitu ya kan, nggak sombong tapi yang benar. Jadi gue itu kalau tipe orang yang gue bandel di luaran boleh, di sekolah gue boleh bandel, gue boleh bandel pelajaran, tapi gue sanggup ngikutin pelajaran itu gitu. Nah di 2013 gue itu lulusan 2013. Oh, kakak kelas dong. Nah, pokoknya gue tahun 95 lah ya, 2013 kalau nggak salah. Iya benar. Benar. Kita bedanya 2 tahun dong. Lu tahun berapa? 97 ya? 15. Kita lulusan 2015. Gue 2013. Nah, gue itu ingat pertama kali gue itu gabung sama kru, ada gue ngidupin kru ini bareng-bareng sama Ari. Di apa namanya, tentang hip-hop ya? Iya, jadi sebenarnya gini, gua itu ngidupin kru ini bareng-bareng sama Ari, gua ngebangun dengan nama AS Project. Mungkin teman-teman pada tahu AS Project. Jadi di AS Project itu sebenarnya bukan hip hop coy awalnya. Jadi AS Project itu dalamnya itu ada dancer, ada dulu tuh ada kayak hip hop itu udah pasti ada. Karena si Ari sendiri kan cenderung di dunia hip hop. Terus kita juga ada kayak shuffle gitu-gitu lah, pokoknya dancer yang cowok-cowok gitu yang keren-keren ya kan. Nah gua ngebentuk itulah sama Ari. Gua ketemu dulu sama dia itu di Tete Danau. Tete Danau, lu udah pernah main belum Tete Danau? Belum pernah ya? Terus gua ajak. Gimana emang itu? Di Tomang. Oh, Tomang. Jadi gue pertama kali main itu di Tomang di Tete Danau. Gue waktu itu gue masih sekolah, tapi posisinya gue udah ujian nasional gitu, gue udah UN, masih pakai seragam SMA coy, asli. Akhirnya gue kuliah, gue bukan sempet sih, gue kuliah nih ceritanya ya kan. Gue kuliah gue karena gue notabene bokap gue itu gue nggak mau sebut sih, kayak gak enak juga. Bokap gue itu tentara gitu ya, nyokap gue guru ya kan. Masa mikir ya anjing, anak gue anak pertama masa kacau gitu ya kan. Kuliah lah gue kuliah di Tiga Raksa dulu tuh ya kan. Adalah satu kuliah Tiga Raksa yang khusus untuk pendidikan guru. Kuliah cuman namanya anak zaman dulu ya kan, bangor-bangornya ya kan, kayak ya mager lah gitu ya. Iya pergaulan. Jadi gue kasih tahu buat teman-teman semua, pergaulan itu sangat menentukan. Karena gue terbentuk pun dari pergaulan. Kayak gue yang tadinya kuliah terus kayak mager ya kan, anjir gue kuliah dari dulu rumah gue di Pasar Kemis ya, gue kuliah dari Pasar Kemis ke Tiga Raksa jauh, mager lah, melenceng ke Danau Tomang, ke Tete Danau ya kan, nongkrong ya kan, ngerokok, ngopi, ya udah garang bener dah pokoknya hidup ya kan. Oke, mohon nih apa namanya, kita potong dulu. Jadi ibaratnya nih cewek gitu ya, kalau ibaratnya kan kayak ngerokok gitu ya, kan di pandangan kayak pandangan Aisyah gitu ya,
orang yang nggak benar gitu. Benar. Nah, coba kasih jelas Benar. Gue mau ngasih tahu nih ya, orang-orang yang kebanyakan belum iya kebanyakan orang-orang yang nggak paham. Gue nggak tahu, gue yakin sih mereka paham, tapi mereka nggak mau coba buat paham. Cewek ngerokok kayak gue nih, gue ngerokok pasti tanda kutip ya, tanda kutip itu akan dinilainya anjir cewek nggak benar, cewek aduh ini cewek bisa diapain nih, nggak benar nih ngerokok. Salah, Ya. salah, karena gue yang ngejalanin hidup gue. Ibarat kata gini coy, paru-paru gue, duit gue, rokok gue, apa urusannya sama lu gitu ya kan. Cuman tetap kita balik lagi, kita nggak bisa nutup mulut-mulut orang-orang yang berpendapat buat kita, karena tetap namanya hidup, pendapat dari orang itu penting. Cuman gue cuma mau ngasih tahu gini, orang yang ngerokok itu nggak semuanya negatif gitu loh maksud gue. maksudnya gini, semuanya yang ngerokok nggak benar gitu Benar hidupannya gitu ya. gini, kadang gue suka cerita ya gitu, maksudnya kayak tukar pendapat sama teman-teman gue, lu ngerokok ya gitu, keluarga lu yang boleh gini-gini gitu. Tapi ternyata banyak coy, jadi kayak nenek buyutnya atau tante-tantenya yang dari keluarga mereka, apalagi orang seberang, kebanyakan ngerokok gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Bukan berarti gue ngajarin buat teman-teman semua, ayo lu berarti cewek-cewek ngerokok aja, nggak, gue nggak ngajarin gitu sama sekali. Tapi yang pasti gue cuma pengen kayak lu ngerti, cewek yang ngerokok itu belum tentu nggak benar gitu. Karena lu lihat gue sampai saat ini nggak pernah ada tuh cerita kayak si Bagus ngerokok terus di ini nama cowok-cowok, nggak ada cerita kayak gitu. Terus kayak si Bagus ngerokok terus dia narkoba gini-gini, nggak ada cerita kayak gitu. Jadi maksud gue orang ngerokok itu jatuhnya tuh kayak pilihan hidup dia nyaman dengan rokoknya, lu pun nyaman dengan kehidupannya gitu. Jadi sebenarnya harus saling menghargai gitu. Jadi jangan sampai kayak lu ngeliat gue ngerokok, lu langsung kayak ngejudge gue kayak, kok lu ngerokok sih, dasar cewek nggak benar. Asli gue tampol mukanya kalau kayak gitu. Nggak Jadi mungkin. gini, kebanyakan orang itu menilainya cewek yang ngerokok gitu ya, itu dipandangnya buruk gitu ya. Wah, kalau cewek udah ngerokok udah yang nggak benar gitu ya kan. Nggak bisa kenal orang itu berbeda gitu. Dengan oh, benar-benar diapain lah, Iya benar. duit. Jadi cobalah kasih paham lah untuk apa namanya, ibaratnya yang nggak tahu gitu, kasih paham cewek ngerokok itu sebetulnya gimana gitu. Coba kasih paham untuk orang-orang yang benar-benar nggak tahu gitu. Coba Jadi gini, gua hidup di lingkungan yang semuanya perokok, gue punya teman-teman, gue punya adik-adikan, gue punya empom-empoan, semua ngerokok. Bukan berarti mereka yang ngajarin gue ngerokok, tapi emang jujur ya, gue ngerokok itu dari SMP. Ya, gue udah ngerokok itu dari SMP dan gue nyaman, dan emang keluarga gue, kebetulan gue itu orang Sulawesi coy. Ya, gue orang seberang, gue orang Sulawesi Utara, gue orang Manado. Tante-tante gue, nenek-nenek gue di Manado itu ngerokok. Sebenarnya itu bukan jadi patokan buat contoh gue gitu ya, bukan gue nyontohin mereka, tapi emang gue nyaman. Sekarang gini, lu ngeliat cewek ngerokok, lu akan nilai kayak, si Belkis ngerokok, dasar cewek gak bener, pasti gitu dong. Nah, gue pun akan punya pikiran kayak, lu kalau lagi galau, terus lu lagi bengong, lu diem aja nggak ngerokok, lu ngapain, bete kali gitu kan, bener nggak gue? Ya kan? Jadi gini, kita menerima pendapat dari semua orang, tapi seminimal mungkin pendapat itu bukan yang menjatuhkan gitu maksud gue. Jadi kayak lu terima keadaan gue ngerokok, gue pun terima keadaan lu nggak ngerokok. Jadi gini, gue ngerokok, gue nggak ngajarin temen-temen gue buat ngerokok. Kalau dia nggak ngerokok, nggak mungkin gue cekokin kayak, wih ngerokok dong, asik nih ngerokok nih gitu ya kan, lu ngerokok dong. Gue nggak gitu orangnya, dan gue ngajarin ke temen-temen gue, ke semua yang kenal sama gue, kalau dia nggak ngerokok, lu nggak boleh nawarin dia. Itu kan prinsip hidup ya, prinsip hidup dia, lu nggak mau ngerokok gitu. Karena kan kita nggak tahu, dia mungkin punya alasan lain, entah dia mungkin gue nggak bisa ngerokok, atau kalau gue ngerokok gue sakit gitu kan, ada yang begitu ya.
Jadi sebisa mungkin kita menghargai dia, dia menghargai kita gitu. Jadi kalau teman-teman gue yang ngeliat gue ngerokok kayak paling sekedar mereka ngingetin kayak, Kak lu ngerokok mulu, kita sakit lo gitu. Gue pun nerima masukan mereka kayak dengan asik kayak, iya enggak gitu, dikit lagi gitu, nggak banyak-banyak gue gitu. Tapi gue paling menolak kalau orang yang menilai kayak, lu ngerokok aja lu jablay ya, gue tampol asli mukanya kalau kayak gitu. Karena menurut gue seseorang yang merokok itu lu nggak bisa cap dia perempuan gak benar atau nggak benar, karena perempuan benar atau nggak benar itu balik lagi di karakter diri dia masing-masing gitu. Bener gak gue? Bener kan? Iya, jadi gini, penilaian orang itu sangat berbeda ya, gitu kan. Kira karakter orang gitu ya. Biasanya itu yang perokok itu Iya, kan negatif lu jangan main sama anak gue deh lu ngerokok gitu. nah, itu yang pernah kita dengar gitu ya kan. Kan ibaratnya kayak orang tua kita sendiri nih, wah itu udah bener kan, ada aja gitu ya kan, makanya perbuatannya itu buat sekarang dari obat dari uang Dilihat sama orang tua lu, sama orang itu bukan sama orang tuanya yang apa namanya cowok itu. Nah, sampai gua macam gini apa lu usah jadi dinikahin gitu sampai jadi gitu. Itu cowok nggak bener. Nah, itu kan banyak yang kita berbeda gitu ya kan. Ya, buat NDA. tapi gue salut sama teman gue itu, sampai yang cewek yang tadinya pengen ngerokok gitu buktiin gitu kita bahwa sampai sekarang masih tapi itu apa gue di situ sempat tahu cewek ngerokok nggak selamanya dia itu nggak benar gitu, tapi dari cewek itu yang orang yang bisa gitu kayak saluti orang itu yang gue dengar ini, yang gue dengar. Makanya gue ibaratnya ke orang itu gue kepo gitu, Iya, kayak pengen tahu yang ini tahu yang itu gitu ya. Cewek yang apa gitu kan, kalau dipandang orang itu nggak benar gitu. Itu salah banget asli. Sebenarnya orang kayak nakal bisa benar gitu, gue salut sama itu cewek benar sampai sekarang loh yang ngejalanin gitu. Buatnya dia dapet kebetulan pacar mau buat Cuma tangannya Adam ayam ya. Iya. Cuma tangan lu Hancur. Hancur. Gua, aduh gitu gua. ngerokok nggak itu dulu? Gua nggak Nggak ngerokok gitu kan. Jadi sebenarnya bisa. Gua kepo sih. bukan kepo sih, tapi cari tahu dikit lah ya kan. Jadi ada lah teman kayak di Facebook. Nah, kalau Ada aja selentingan yang masuk. pengen lah, gua nggak mau sebenarnya. Bahannya lu nih teman gue gitu ya. Itu sekarang nih. Oh, iya. Udah mulai. Barbar nih asli nih asik Ya, nih. Ya kan? apa udah sama ini kan screenshot lah sama teman gua, kirim ke gua dari TikTok. Sebenarnya lu masuk. Sebenarnya lu kayak nggak. Udah itu urusan dia pribadi dia, gua nggak mau tahu juga gitu. Cuman kalau yang paling terakhir gua nggak enak. Anak, benar tuh. Asli. Mungkin kalau nggak ada anak gua nggak bakal kayak mau dia lah. Tapi gini, lu jangan salah ya. Nggak tahu ya, mungkin karena gue lebih tua dari dia nih. Asli lebih tua tante gue. Lebih tua dari dia, gue cuma ngajarin gini. Anak itu nggak ada bekas betul. Lu boleh musuhan sama mantan istri lu, mantan suami lu, tapi anak lu ini nggak tahu apa-apa. Jadi sebisa mungkin lu berbaikan sama mantan istri lu, mantan suami lu, itu demi anak lu. Ingat loh, misalnya kayak ini patokan kita ada anak loh gitu loh, maksud gue gitu. Jadi mau seburuk apapun dia,
dia tetap ibu dari anak-anak lu, dia tetap bapak dari anak-anak lu, benar nggak gue? Ya, Jadi nggak ada tuh yang namanya lu harus udah anak gua sama gua, lu nggak boleh sama emak lu nggak boleh sama bapak lu, itu nggak bisa, itu namanya egois. Benar nggak gua? gue nggak pernah sih. Berarti gue sekarang nih ya kondisi saat ini gue gitu ya, kayak anak gue misalnya kayak Sabtu mingguan gue libur deh. Nah Lu quality time nya gue sama anak libur lu. nih, ibaratnya gue kayak waduh itu gimana gue nih sebenarnya dari situ dan kerja Terus kepikiran lah lu ke anak lu. gue itu anak juga gue yang berat ya. Padahal gue tahu posisinya gue nggak bisa tentang kreatifnya Iya, gitu. Buat apa oleh anak kita aja benar. gue mau Dia akan nginget loh. iya apa gue nggak pernah walaupun kamu walaupun ayah sama ibu gak mau apa karena persoalan Nggak bareng gitu. asli gue nggak pernah cerita itu kok. Gue cerita selalu bagus buat anak gue Benar. selalu bagus sama orang ya apa anak itu bakal berpikir loh soalnya anak kita aja bingung baru Iya. ibaratnya kita ngomongnya kasar nih anjing ini itu bakal Iya, dia bakal ikut anjing, dia bisa ngomong anjing ke temennya. Nanti pasti tanya, kok kamu ngomongnya gitu sih? Oh iya, papa aku juga gitu, mama aku juga ngomongnya gitu. Benar. Karena gue sendiri pun udah berkeluarga ya. Jadi benar ceritanya dia mungkin gini. Ceritanya Parto ini mungkin kelam. Berapa lama coy? ya bisa bisanya gitu ya Berapa lama tuh? Lu menjalin hubungannya berapa lama? gua pernah dari kan meninggal misalnya Agustus misalnya tanggalnya ya itu gua lupa tanggalnya itu Sekarang Maret, ya 4 bulan. enggak maksudnya tanggal misalnya tanggal gua tembak aja ya gua nggak tahu Ya, ini contoh lah tanggalnya. misalnya tanggal 7 Masih ada nih. alasan apa COVID COVID ya. COVID untuk di pabrik lah ibarat. Vaksin. Tapi selama Ada yang aneh lah ya. gua pikiran gua firasat gua ada yang gak benar firasat gua itu terbukti gitu Pokoknya ada sesuatu lah ya, betul dan itu terjadi gitu. jadi kita sampai ponakan kita nih kita Adalah sesuatu yang terjadi gitu. Oh, Peru. buat Peru buat mana buat Peru Oh, bukan Peru. pas dia doa dia bilang itu dia bilangnya jauh jadi sebelum dia bilangnya mau kerja kita kasih TV itu kita pernah arisan kita beda kasihnya 1,2 lah itu berat. Tapi kan namanya ibarat inspirasi dengan benar gitu ya Firasat suami nih, ya kan. Kejar dia. wah dalam sejak ini dengan jam adalah tempat pak ibaratnya banyak anak nih dan jalan terusin lah jam merah belok nih tiba-tiba apa citra lah udah ibaratnya ya ada kejadian anak kalian wah jadi Ada seseorang nih gitu ya kan. ini gue lewati dulu jangan lewati gue lagi Ya, dia belum sadar ya dulu ya.
harus pola ya. jualan kayak Mm-mm. nanti sensor aja nih ya, Sensor nih. kita sensor aja. Jadi gini, dia kan mau ngulik cerita gua, cuman secara nggak langsung dia menceritakan ceritanya tidak. Jadi gini, kontennya Parto ini tidak untuk menjatuhkan sebelah pihak, tidak untuk menjatuhkan beberapa pihak. Jadi kita di sini netral, kita benar-benar cerita apa adanya tanpa settingan. Tuh. Ini kehidupan gitu. Jadi gue kayak pengen ngasih tahu ke teman-teman semua, ini kehidupan kita loh gitu. Kehidupan versi Parto, kehidupan versi Belgis gitu. Jadi gini sih, ibaratnya kan nama channel gue cerita Kita Gua nggak selalu ngulik cerita lu lah. benar harus bisa Banyak kan? ngulik cerita yang punya ini juga dong. Kita bisa ibaratnya dari narasumber gitu ya, Benar. kita kulik, nggak harusnya kita buat ini saling berbagi cerita sih. Iya. Ya. Sebenarnya saling tukar pikiran. Jadi buat teman-teman, ambil bagusnya, ambil yang gak bagusnya. Kalau teman-teman yang udah nonton cerita kita pasti kan tahu cerita STM-nya, tapi belum tahu cerita sisi keluarganya gitu. Kayak gue, teman-teman tahu cerita gue, cerita dulu anak krunya gimana, tapi belum tahu cerita sisi kekeluargaannya kayak gimana gitu. Lanjut coy. Jadi ibaratnya kalau yang misalnya nih, gua cerita tentang gue yang selingkuh. Iya gitu. Selingkuh nih. Padahal gini dong, pas gue itu gue baru ngepoin sih, Bukan ngepoin, tapi lu pengen tahu ya. masih nggak teman gue nih, kayak ibaratnya happy kalau kita Ya, EP gue coy. itu emang udah bisa apa emang ini mungkin bahasa janda nih senggol Janda ibaratnya senggol. kayak gitu ya kan. Belgis nih senggol Iya, dong. kalau ibaratnya kayak TikTok Iya gitulah ya. gini tapi seakan-akan gitu berarti gue salah. Iya ya. Oh apa namanya gue yang selingkuh gitu. Gue tahu lah. Jadi sebenarnya gini ya, Gue teman-teman. tahu itu. Gue akan caranya di ini sosial media. Ini nih, Masa gue cerita apa namanya ngarang. iya, bagian sebenarnya klarifikasi itu nggak penting coy. Maksud gua kayak, tapi ini sesuatu yang hal yang harus diceritakan. Gitu ya, nggak bener nggak sih gue? Boleh lah gue dicap jelek sama orang-orang percaya sama cerita itu. Yang dengar cerita itu percaya. Ya, cuman ya baiknya gue kadang tawa sih seakan-akan nama gue itu jelek gitu. Ih, Parto deh tuang selingkuh. Nah, ibaratnya gitu lah. Padahal mah gue lucu gitu. Gue terus malah gitu. Alhamdulillah. Dan gue dari situ tanpa kata-kata gitu. Dokter sama manajer gue kerja bener itu gue nggak bisa tahu gue nggak bisa tahu Ibarat kata lu kerja rezeki anak. iya Oh ya, bener ya. gue kalau kondisi apa Iya, susah gue sakit. nih gue nggak mau sakit gue itu lemah dari buat Tapi lu galau nggak? kalau sih hanya buat-buatan. Galau lu berapa lama? Kayak Instagram gitu ya kan karena gue Galau ya. gitu ya kayak di IG atau di gue cuman Facebook gue nggak main tuh Facebook Enggak, Facebook gue juga udah tamat Facebook mah. karena gue udah nggak main akun di Facebook dan akhirnya gue hanya galau kayak buat status gitu ya. Berapa lama? Enggak ntar lu gue buat status juga ya di galau gitu ya di sama di Instagram udah Tapi, itu dong. tapi orang galau itu manusiawi coy. Bener nggak? Tapi sekarang udah enggak? Enggak lah. Ya gini kadang orang ya yang pengen kepo gitu emang masak gue gitu ya Iya. Pasti nanya ya, Ibaratnya kenapa? panas nih gitu atau apa gitu kalau emang
nggak mau panas, nggak mau panas. maksudnya nggak mau panas. Nah, tentang lu bisa ngepoin status gua. Benar-benar lebih baik kita nggak usah tahu sama sekali, lebih baik lu blokir, lu lost contact. Jadi gini, sakit hati yang kita ciptain itu karena kita mau tahu tentang seseorang yang lagi kita pikirin gitu. Jadi kalau gue tipe pribadi orang yang gini, kalau gue nggak suka sama lu, nggak ada urusan, gue blokir, gue lost contact, udah, gue nggak mau tahu tentang lu. Kalau lu mau cari tahu tentang gue, itu urusan lu. Tapi kalau gue pribadi, gue tipe orang yang kayak gue nggak mau nyari penyakit sendiri. Kayak Okarin coy, kayak Okarin sekarang kan dia balikan sama mantannya, dia update di Twitter, itu namanya nyari penyakit sendiri, ya kan. Jadi gitu, jadi penyakit yang kita cari itu sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Kalau kitanya nggak mau nyari itu penyakit, ya udah masa bodoh, nggak mau tahu gitu, ya kan. I don't care. Oke, sebelumnya nih gue pengen bahas lagi nih. Kayak pas gue nih kan gue bintang tamunya. Pas kita tentang lu lah, masa lalu dulu, Masa lalu gue nih. kehidupan sekarang. Coba masa lalu itu gimana sih? Oke. Sampai gue salut sih sama lu, sampai rumah tangga ya, lu ngebener gimana gitu. Gimana ya? Gini, teman-teman cerita kita. Pokoknya lu jangan lupa nih subscribe dulu. Oke, nih gini ya. Gua itu dari 2013 setelah gua lulus, 2014, 2015, 2015 lah pokoknya ya, 2016 terakhir tuh gua itu tipe orang yang barbar. Gua itu tipe orang yang nggak mau nerima masukan orang. Itu salah ya, jangan lu contoh sama sekali. Gua tipe orang yang kalau lu ngasih saran gua gini, gua akan tolak mentah-mentah, kayak lu nggak penting, hidup gua. Itu salah banget. Jadi kalau kayak lu berpikir kayak hidup gua, lu nggak perlu tuh komentar tentang hidup gua, lu nggak perlu ngasih masukan tentang hidup gua, itu salah banget. Karena tetap kita namanya manusia, kita namanya hidup nih di bumi nih ya coy, kita tetap perlu masukan dari orang gitu. Jadi gue ngejalanin itu. Gue dulu setelah gue ngebentuk S Project bareng Ari itu, oke, masanya banyak nih ya kan, nyari nama gampang, gue terkenal ya kan, ditambah gue ini MC. Gue MC ini di acara-acara ya kan, mau acara hip hop, acara metal, acara reggae, pokoknya gue masuk semua gitu. Mungkin itu salah satu kelebihan gue gampang beradaptasi sama orang coy gitu. Kayak gue malu aja sih, gampang kan gue beradaptasinya gitu. Baru kenal ini, baru kenal nih, asli baru kenal nih gimana gitu ya. Iya, tapi kita emang, tapi gue tipe orang yang gue gampang untuk pembawaan gitu. Jadi jatuhnya gue bukan membanggakan diri gue, tapi tetap gue pun punya sisi buruknya gitu. Jadi gue dulu itu punya dancer. Gue punya dancer, mungkin anak kenal ya. Coba apa dulu? Gue punya dancer namanya LMD dancer. Ya, di LMD dancer itu ada banyak lah, si ini, si itu, si ini, si itu, pokoknya banyak. Aduh, gue sebutin boleh nggak sih? Boleh. Di LMD itu ada Pinky, ya kan? Gue punya Anggit, gue punya itu anak-anak sayangan gue lah. Gue punya si Meli, gue punya si Aldea. Oh, pokoknya banyak. Gue nggak bisa sebutin satu-satu sama teman-teman semua. Pokoknya banyak banget. Gue punya lah. Dancer itu cukup terkenal. Untuk di Tangerang itu cukup naik karena mereka setiap punya acara, LMD main dong kak gitu. Zaman dulu zamannya barbar coy. Zamannya lu mau pakai tank top, pakai celana pendek, nggak ada yang musik gitu. Tapi kalau zaman sekarang lu pakai tank top, pakai celana pendek, viral. Benar nggak? Pasti netizen barbar di situ. Netizen langsung astagfirullah, itu anaknya siapa gitu ya kan? Atau aduh ini perempuan gak bener banget gitu ya kan. Ini kita lagi bercerita tentang zaman dulu ya. Zaman dulu gue itu seperti itu. Oke, banyak gue juga pun dulu sering bikin acara. Jadi acara di sini, acara di situ. Dulu gue acara di Robinson, di Ramayana. Gue ikut sama satu orang tokoh yang luar biasa menurut gue, ada Bang Banteng VOC, itu luar biasa banget menurut gue, itu guru gue. Gue nggak memungkir itu karena zaman sekarang banyak orang yang melupakan masa lalunya. Banyak orang zaman sekarang yang dia lupa dulu dia dibawa sama siapa,
dia diangkat namanya sama siapa lupa seketika, gue nggak kenal sama lu gitu. Kalau gue bukan tipe yang begitu, gue tipe yang apa adanya. Emang dia bener guru gue, dia yang angkat nama gue, Bang Manteng itu, say thank you pokoknya Bang Manteng. Kalau lu nonton channel ini pasti gue kirimin ke lu channel ini, tenang aja. Pokoknya gue ngucapin makasih banyak. Di situ LMD terbentuk, LMD luar biasa, dia manggung dari panggung ke panggung, pokoknya luar biasa lah buat teman-teman LMD semua yang pernah masuk di kulturnya LMD. Gue ucapin terima kasih banyak. Setelah itu 2016 nih toh ceritanya. 2016 berlalu lah ya kan, dengan ketenaran yang sudah ada nih. Gue nikah coy, gue nikah dengan seseorang yang luar biasa juga. Jadi gini, lo bisa ambil cerita dari kehidupannya Pato, lo bisa ambil cerita juga dari kehidupan gue nih, Belgis. Kalau gue mungkin gue hidup 7 tahun, gue sudah menikah selama 7 tahun dan itu mungkin aman. Tapi tetap ya, aman-amannya orang itu adalah ributnya, berantemnya, kabur-kaburannya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada tuh, nggak mungkin 7 tahun lo diem antang, nggak mungkin ya kan. Tetap gua di dalam 7 tahun itu gua hidup berumah tangga itu sampai gua punya anak gue cewek, anak gue cewek ya, jodoh kali ya. Pokoknya anak gue ada cewek, anak gue itu cewek umur 5 tahun. Cuman satu yang gue ambil kesimpulan dari pernikahan gue gini, karena gue ngeliat teman-teman gue yang lain, gue tidak menjelekkan, tidak memojokkan juga, karena gue lihat banyak teman-teman gue yang lain, banyak pernikahan rumah tangganya yang hanya berjalan dalam hitungan bulan, jarang untuk hitungan tahun tuh jarang. Jadi kayak mereka cuma hitungan